Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amar Saifuddin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 855861275. Sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pembelajaran PKN di SD dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Evi Susliawati. Saya membawakan judul mengenai modul 6 yang membahas tentang konsep penegakan hukum di Indonesia. Let's go. Nah, pada modul 6 ini yang membahas tentang konsep penegakan hukum di Indonesia terdapat 3 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pengertian hukum, dan yang kedua konsep penegakan hukum di Indonesia, dan yang ketiga kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian hukum. 1. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. 2. Hukum adalah peraturan-peraturan hidup, peraturan-peraturan yang mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. B. Konsep negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Secara umum, negara hukum kekuasaannya dibatasi oleh segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Selanjutnya, C. Hukum normatif adalah hukum tertulis atau tidak tertulis dan ditaati oleh masyarakat karena peraturan hidup itu sewajarnya wajib ditaati. Hukum ideal adalah hukum yang dicita-cita masyarakat yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum wajar adalah hukum yang terjadi pada sehari-hari yang dianggap biasa. D. Ciri-ciri dan macam-macam hukum. Ciri-ciri negara hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, terdapat pembatasan kekuatan terhadap perorangan. Yang kedua, asas legalitas. Dan yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Selanjutnya, ciri-ciri dan macam-macam pembagian hukum. Ciri-ciri hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus ditaati semua orang. Golongan hukum menurut asas pembagian. Yang pertama, hukum menurut sumbernya terbagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, hukum menurut bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Yang ketiga, hukum menurut tempat berlakunya terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang keempat, hukum menurut berlakunya terbagi menjadi 3, yaitu ius constitutum atau hukum positif. Yang kedua, ius constituendum atau hukum berlaku pada waktu yang datang. Dan yang ketiga yaitu hukum asasi atau hukum alam. 5. Hukum cara mempertahankannya menurut fungsinya terbagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formil. Selanjutnya, 6. Hukum menurut sifat atau daya kerjanya atau sanksinya terbagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa dan hukum mengatur. Yang ketujuh, hukum menurut isinya terbagi menjadi 2, yaitu hukum publik atau public law, dan yang kedua hukum privat atau private law. Negara hukum menurut F.J. Stahl adalah negara kesetaraan elemen negara hukum. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya elemen dan hak dasar manusia. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Dan yang terakhir, adanya peradilan administrasi negara. Menurut Avi Dicey yang menganut sistem Anglo-Saxon yaitu rule of law konsep, negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu 1. Supremacy of law. Yang kedua, equality before the law.
yang terakhir human right. Nah, sekarang masuk pada pembahasan kedua, yaitu penegakan hukum di Indonesia. Konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum terbagi menjadi 5, yaitu norma, sanksi, delik atau tindak pidana, kewajiban dan hak hukum, dan yang terakhir tanggung jawab. 2 jenis hukuman. 1. Hukuman pokok terbagi menjadi 4, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. 2. Hukuman tambahan terbagi menjadi 3, yaitu pencabutan dari hak-hak tertentu, yang kedua persitaan dari benda-benda tertentu, dan yang terakhir pengumuman dari putusan hakim. Lembaga penegak hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepolisian berfungsi sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua, kejaksaan berfungsi sebagai lembaga penuntut. Dan yang ketiga, kehakiman berfungsi sebagai lembaga pemutus keadilan dan lembaga penasihat atau bantuan hukum. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. 1. Kasus pencurian uang melalui ATM. Pasal yang mengatur tentang pencurian uang adalah pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, denda pidana penjara atau denda. Yang kedua, kasus perampokan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan serta pembakaran rumah korban yang bernama Nyonya Sylvia. Tujuan daripada pelaku dalam pembakaran rumah korban adalah untuk menghilangkan jejak. Terhadap pelaku dalam kejahatan di rumah Nyonya Sylvia tersebut dijatuhi ancaman pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Pelaku dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan pasal 339, 354, 368 J.365 KUHP. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan sebelumnya bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai konsep penegakan hukum di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.